Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Itu kemarin ada lapor dari Kepala Dinas yang baru bahwa ada beberapa tempat yang nggak lihat, dengan beberapa sanksi kan masih di Menku. Kita lagi tunggu laporannya. Harusnya memang mesti disanksi, cuma buat lebaran ini kita mesti lihat tinggal tempatnya mana. Makanya kalau dibutuhkan kita mesti lihat, tapi kalau ada tempat dia nggak mau masuk, yang lain lagi. Ini yang kelakuan di Jakarta kan mirip semua. PK yang dimasukin nggak mau. Jadi semua orang maunya yang di depan. Nah kita nggak bisa. Justru kalau lebaran ini kamu harus tegas. Bisa contoh, kamu lebaran mau pulang. Kamu mau ke terminal yang benar nggak? Kalau semua dari terminal yang benar. Ya udah gitu loh. Jadi jangan mengatakan ini lebaran boleh saya melanggar. Justru harusnya ini lebaran kesempatan Anda mendisiplinkan diri gitu. Cabut trayek sebetulnya. Ya, ini dia. Pak, soal Pak Grabback kapan dilegalkan? Grabback kapan dilegalkan, Pak? Dan Gojek, Grabback dan Gojek kapan dilegalkan? Tanya apa lagi? Makanya saya bilang mereka itu kayaknya ada satu prosedur, dia belum appraiser, dia berpikir harga NJOP udah pasti di bawah appraiser. Nah sekarang BPK anggap itu kelebihan bayar karena NJOP di belakang lebih murah daripada di depan. Nah pertanyaan saya, bisa nggak kamu beli di belakang? Masa sih rumah rakyat NJOP sama dengan di jalan rumah sakit? Alasannya jalan raya nggak ada, kan dia bagi jalan ke kita. Nah terus kan pertanyaan saya, kalau kita balikin semua duitnya, ya nggak, bukan temuan lagi nih. Terus kita mau beli lagi dengan harga sekarang baru lebih mahal, apa nggak temuan lagi? Salah lagi kan? Kalau salah lagi berarti temuan BPK mau menyebabkan DKI nggak punya tanah bangun rumah sakit dong. Dia bilang protes, balas aja tertulis. Balas tertulis, ya udah kita tertulis saja. Iya kan, saya juga kesel juga gitu loh. Bisa nggak BPK beliin tanah dengan harga segitu 3,8 hektar di daerah Sumber Waras? Pakai NJOP rakyat, pakai NJOP rakyat. Lu mau gusur orang? Mana bisa sih bandingin perkampungan rumah belakang dengan tanah depan gitu loh. Cuma alasan nggak ada jalan masuk. Kan dia mau bagi jalan, kan kita yang nentukan waktu dia bangun rumah sakit, digabung dua. Kalau kita mau beli dua-dua nggak bisa. Dia pertimbangannya apa gitu. Ini tukang lapornya siapa? Saya justru curiga ini ada oknum, kayak sama Bu Din, dia ada oknum di eselon 4 dulu yang pengen pakai notaris tertentu nggak dapat, langsung laporin. Tadi nggak ada apa-apa tuh. Itu di laporan 2014 kemarin ya, Pak? Kemarin itu dianggap ada kelebihan bayar 191 miliar. NJOP kok, so kita price-nya lebih mahal lagi. Makanya saya mau tanya, di Jakarta, di tengah kota, kalau tanah siap udah besar gitu, ada nggak orang mau jual NJOP? Bukan hijau, bukan danau loh. Jadi kok nggak ada pertimbangan itu gitu loh. Ya udahlah, yang BPK kan yang maha kuasa di Republik ini. Pak, terus jadi DKI-nya sendiri gimana? Akan terus Iya, kalau ada temuan itu kita harus balikin tuh duitnya. Sumber Waras mau balikin nggak? Kamu kalau jual tanah sama saya udah harga NJOP, nggak hitung bangunan. Sekarang tanah udah naik, kamu mau nggak balikin 151 miliar? Yang ada apa di otak kamu tuh nggak? Kamu mau batalin transaksi? Ya batalin dong. Jadi kalau nggak batalin, saya kehilangan rencana saya bangun rumah sakit kanker di Jakarta Barat. tertunda dulu, Pak. Bukan tertunda, kita nggak tahu di temuan BPK cuma dia minta balik dari yang Sumber Waras 151 miliar. Akan ada bukti yang akan diserahkan ke BPK agar Mau bukti apa lagi? Dia anggap temuannya dibilang NJOP belakang lebih murah. Kalau mau jual tanah boleh bandingin, itu cuma sengaja cari dasarnya apa gitu loh.
Saya pikir ini mulai lagi nih. Saya pengalaman jadi bupati sama nih, dendamnya mulai lagi nih. Ini lucu lagi nih. Dulu waktu saya ribut sama BPK jadi bupati, tahu nggak dia periksa siapa coba? Uang makan saya, dia suruh istri saya tulis beli cabai berapa, beli bawang berapa. Nah sekarang ilmunya dipakai lagi nih. Sekarang uang sayur saya nih, uang makan saya nih, itu nggak boleh lamsam lagi, harus isi tuh. Beli cabai berapa, beras berapa, gila nggak di BPK nih? Mulai tahun ini disuruh seperti itu. Saya nggak ambil sekarang, tapi mesti isi. Jadi republik ini tahu nggak ya? Kamu boleh korupsi asal nggak ketahuan, hidup mewah boleh. Jadi kita cuma terima gaji aja sekarang. Nggak boleh uang makan mesti diisi cabai apa semua diisi, gila nggak nih? Udahlah, kamu ribut sekalian kita sekarang. Ya kan? Tapi saya juga minta semua BPK buktikan hartanya di mana. Pajak dia bayar berapa, gaya hidupnya berapa, anaknya berapa sekolah ke luar negeri, saya mau tahu. Kita akan cari semua aja, sama-sama fair gitu loh. Tapi kemarin kamu kasih saya ngomong di paripurna kemarin. NJOP di tengah kota siap bangun. Itu yang terjadi. Sumber waras mau jual, kami mau beli utuh, dia nggak mau jual setengah. Dengan perjanjian dia harus kasih jalan masuk ke setengah. Ini sama-sama hadap jalan raya. Belilah NJOP. Prosedur juga nggak pakai pricer, karena waktu saya nggak tahu ibutin apa. Karena pricer di pricer sekarang juga lebih mahal daripada NJOP. BPK membuat nyatakan temuan beli tanah 3,8 hektar ini kemahalan 191 miliar. Dari mana kemahalannya? Karena dia bandingkan NJOP di belakangnya. Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP sumber waras yang di jalan ini harus sama dengan NJOP di tanah di belakang yang punya penduduk. Nah pertanyaan saya, kalau itu Anda harus panggil kami periksa di polisi dong. Apakah kami sengaja menaikkan NJOP atau tidak? Kalau kami sengaja menaikkan NJOP untuk mengambil keuntungan, kami salah. Sekarang bandingkan aja kenaikan NJOP dari 2010, 2012 sampai sekarang. Naiknya sesuai nggak? Belakang naik nggak? Terus sepanjang gedung itu sama nggak? Sekarang mungkin nggak NJOP rumah sakit sebelah dibeda, satu sertifikat satu kok. Nggak mungkin dibedakan tuh. Nah sekarang mau nggak sumber waras balikin 161 miliar? Ya nggak mau dong. Dia malah lebih cenderung apa tuh nggak? Bila perlu dia balikin, nggak usah jadi beli deh. Kalau nggak jadi beli, kalau saya mau beli sekarang, pakai pricer sekarang nih, lebih mahal nggak harganya? Daripada yang tahun lalu saya beli. Lebih mahal kalau saya beli sekarang pakai harga lebih mahal. Saya dibilang temuan juga. Sengaja balikin beli. Nah, artinya apa? Anda ingin membuat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau jadi beli tanah itu kita nggak bisa bikin rumah sakit kanker dong. Kalau ada temuan aliran dana yang korupsi tangkap aja. Kalau ada yang salah ya tangkap aja gitu loh. Kenapa mau ngomong kayak begitu? Ini saya sinyalin ini ada oknum di PNS yang pengen pakai notaris tertentu nggak dipakai karena yang jualnya notaris juga mungkin. Kalau kan 3% dia laporin ciptain ini supaya duit ini. Kalau 3% dari 809 kan 24 miliar. Nah saya nggak tahu apa unsur itu. Tapi saya mau katakan dia kan suruh lapor aja tertulis. Tapi bagi saya nggak benar. Terus dia mau ngincar saya lagi karena saya yang suruh beli. Ya saya memang suruh beli. Tapi kan saya suruh beli sesuai aturan. Mau ngincar saya, ngancam saya, lapor ke yang beli, dia bilang itu perintah wagub, perintah gubernur. Saya semua mana ada? Makanya saya mau tantang seluruh pejabat BPK yang ada bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, ini saya ngomong. Biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan itu, nggak boleh jadi anggota BPK, nggak boleh periksa orang. Karena kalian bisa jadi ada unsur masalah nanti untuk yang seperti itu. Dan sekarang lebih gila lagi nih, ulang lagi kayak kasus di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang nggak pernah dikotak-katik oleh BPK, uang makan nih, gubernur gaji berapa sih? 7 juta. Uang makan 50 juta, berumah tangga 60 juta. Itu sekarang diminta oleh BPK, bisik-bisik harus lapor cabai berapa, sayur berapa. Saya mau tanya,
menteri-menteri uang operasional saja diperiksa sebagai lapor cabai beras kan? Ini diulang, ini udah pernah berlaku sama saya waktu saya jadi bupati tahun 2005-2006. Oknum BPK minta saya 3,5 juta uang sayur saya, harus lapor cabai berapa, beras berapa. Gila, hina sekali tuh kan. Makanya saya mau tanya itu, pejabat republik ini yang kaya raya itu dari mana bayar pajaknya duitnya gitu? Pernah nggak BPK periksa semua? Itu saya mau buka terbuka aja. Kemarin nggak mau kasih saya ngomong, saya sampaikan ini fakta. Mulai sekarang periksa ya DKI sekencang mungkin, periksa saja. Bila perlu bikin sampai Ahok bisa masuk penjara. Tapi saya akan menuntut seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia dasar periksanya sama, sesuai disampaikan oleh BPK. Dia mempunyai dasar pemeriksaan yang sama. Saya akan mulai mengaudit nanti daerah yang dapat WTP semua itu apa? Ada kepala daerah yang dapat WTP masuk penjara juga kan? Nah saya mau tahu itu, biar kita terbuka, selesaikan urusan republik ini gitu loh, supaya beres sama-sama. Jangan merasa BPK kayak ala maha kuasa aja di republik ini. Pak, lagi Pak. Ya. Satu Pak. Itu tangin. Kita mau bikin supaya program rencana bisa jalan. Pak, ada penerapan di petugas pemakaman itu ada PNS nggak? Kita nggak mungkin angkat orang PNS. Itu kebijakan otoriter dari PNS sudah salah total dulu. Itu udah salah kebijakan seperti itu. Tapi ya sudah, ya kan ada umurnya, ada masa kerja. Kita akan pendekatan kontrak individual, pendekatan kesejahteraan. Kita ada kontrak OKS, kan ada dua. Satu BPSU, satu yang kontrak, satu yang PNS resmi. Ya. Ya. Dia mau bandingkan NJOP di kampung belakang. Itu berapa hektar Pak? 3,8 hektar. Kan dia total 7 hektar lebih. Kita mau beli semua, dia nggak mau, dia mau bagi setengah. Karena saya nanti setengah nggak dapat jalan dong. Kalau orang mau bangun rumah sakit kan mesti menyerahkan jalan kepada DKI. Ngapain kita beli? Waktu dia mau bangun sebelah, kita tinggal minta jalannya aja kan. Nah, harusnya kalau menurut saya BPK kalau mau audit, dia mesti ngaudit apakah ada kesengajaan menaikkan NJOP yang tidak wajar. NJOP sebelahnya gimana? Proses naiknya seperti apa? Mana bisa itik dibandingin ayam di belakang? Logika gimana? Terus bisa nggak NJOP satu sertifikat dibagi dua? Nggak mungkin kan? Terus kan kita pakai pricer, oke, di mana nggak ada pricer, oke. Kita punya dasar menentukan NJOP itu selalu umumnya 80% dari appraiser. Nah, sekarang oke, di mana ada temuan. Kalau temuan gimana hilangkannya? Asal dia balikin duit 191 miliar, selesai. Sumber waras mau balikin duit atau nggak jadi jual beli? Mendingan nggak jadi dong. Nah kalau nggak jadi terus kita butuh tanah lagi. Saya pakai appraiser tahun ini beli lagi lebih mahal nggak daripada kemarin? Itu jadi logikanya apa? Berarti Anda pengen kami tidak dapat tanah dong. Kalau Anda menganggap kami main, cek proses menaikkan NJOP sesuai atau tidak. Itu logika saya itu. Gitu.